Nah, kembali lagi bersama saya Khairul Anam Fatur Rahim. Nah, kira-kira kali ini mau bahas apa sih? Membahas komunikasi bisnis tentang rencana bisnis. Langsung aja ke materinya yuk. Nah, jadi keripik salak adalah produk yang saya pilih untuk bisnis plan kali ini. Dan Dampit adalah tempat operasional yang sekaligus adalah kampung halaman saya. Nah, tapi kenapa sih kok keripik salak? Kita akan bahas habis ini beserta dengan idenya, visi perusahaan, kira-kira struktur perusahaannya bagaimana, dan juga perkiraan biaya-biaya produksinya. Nah, yang pertama ide bisnis keripik salak. Dari mana ide ini muncul? Yang pertama adalah Dampit, adalah kampung halaman saya di mana banyak sekali kebun salak yang potensinya masih bisa dikembangkan. Jadi di daerah Dampit banyak sekali petani salak atau pemilik kebun salak yang potensinya itu masih sangat bisa dikembangkan, yang awalnya hanya dijual buahnya saja atau bahkan tidak dipanen karena iseng menanam, bisa dimanfaatkan menjadi keripik salak. Walaupun bisa diolah dengan berbagai macam cara, tetapi keripik salak ini mampu memberikan lapangan kerja yang cukup banyak serta mudah dikerjakan bagi segala kalangan umur, karena praktisnya dalam proses produksi dan juga mampu mengundang anak-anak muda yang mau bekerja untuk mencari pengalaman. Bisnis keripik buah salak ini memiliki rasa unik dan juga berpotensi menarik pasar ekspor impor dalam jangka panjang, karena keripik salak memiliki rasa masam dan manis yang unik, dan juga salak adalah salah satu buah eksotis Indonesia yang masih kurang dikenal di ranah internasional. Kira-kira andaikan bisnis ini menjadi besar, maka potensinya untuk maju ke ekspor impor sangat besar, karena buah ini adalah buah eksotis Indonesia, sehingga Indonesia berpotensi untuk mengembangkan bisnis ini lebih jauh lagi di ranah internasional. Nah, lalu visinya adalah menjadi salah satu produsen keripik salak terbesar di Indonesia dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Lalu bagaimana kita untuk mencapai visi itu? Maka dibentuklah beberapa misi. Yang pertama, petani lokal. Memanfaatkan potensi petani lokal sebagai supplier buah. Karena selain untuk memberikan harga bahan baku yang murah, kita juga dapat meningkatkan perekonomian petani tersebut, sehingga buah dapat dimanfaatkan dengan baik dan petani mampu mendapatkan penghasilan pasti. Kedua, pegawai. Pegawai bisa menggunakan upah harian dan bisa memanfaatkan SDM tanpa memerlukan skill khusus, dan bisa dilakukan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM. Jadi dalam hal ini adalah upah yang kita berikan tergantung banyaknya hasil yang dikerjakan oleh sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi sehingga biaya yang kita keluarkan tergantung hasil produksi kita, bukan dengan banyaknya karyawan yang kita miliki, sehingga biaya lebih stabil dan mudah diperhitungkan. Yang kedua, SDM yang dibutuhkan tidak memerlukan skill khusus, karena tadi yang pertama produksinya itu praktis dan bisa dilatih sendiri oleh pemilik atau dengan kata lain saya sendiri. Untuk pelatihan yang tertulis untuk peningkatan kompetensi SDM, karena kita menginginkan adanya bagian operasional, kepala divisi bagian operasional dan public relation, sehingga diperlukan beberapa skill untuk melakukan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan efisien, dan pelatihan adalah salah satu cara untuk meningkatkan skill tersebut. Pancasila, adab dan adat.
seluruh pelaku bisnis yang terlibat dipilih dengan kepribadian tertentu untuk meraih reputasi tersendiri untuk kedepannya. Tujuan diperlakukan misi ini adalah menginginkan pegawai yang jujur, baik, kompeten, dan tidak melanggar hukum, sehingga dapat meraih reputasi tersendiri. Mungkin dalam public relasi nanti membantu, lalu menghindarkan masalah dalam produksi. Misalnya ada pegawai yang terjerat kriminal atau apa, sehingga proses produksi nanti tersendat, seperti itu. Lalu hasil produksi keripik dibuat dengan standar tertentu yang ditetapkan di perusahaan dan ditujukan untuk menghasilkan kualitas keripik terbaik. Tentunya sebagai produsen keripik, apalagi visinya adalah menjadi salah satu produsen keripik salak terbesar di Indonesia, memerlukan keripik kualitas terbaik dengan bahan terbaik dan proses yang terbaik. Maka dari itu standar diperlukan, baik dari tingkat kematangan, salak yang dipilih bagaimana, keripik yang nanti diproduksi, di packing itu bagaimana, yang pantas dijual itu bagaimana, seperti itu. Kemudian waralaba dan cabang. Niatnya nanti setelah terbentuknya bisnis ini, kedepannya ekspansinya bisa menjadi sebuah waralaba atau bahkan bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. Nah, untuk lokasi operasional, kita memilih Dampit Sonowangi di Dusun Kampung Tengah. Yang pertama itu adalah kampung halaman saya dan terdapat tempat yang bisa kita gunakan. Kemudian memiliki tempat dan potensi untuk ekspansi jika diperlukan. Jadi ketika pabrik ternyata memiliki kapasitas produksi yang terbatas dan diperlukan ekspansi entah luas pabrik atau yang lainnya, potensi untuk ekspansi tersebut masih sangat besar karena banyak sekali lahan kosong di sekitarnya. Kemudian untuk pasar utama kita yang pertama adalah Jawa Timur. Tapi diharapkan nantinya ke depannya tujuan akhirnya adalah dengan menjangkau pasar internasional dan aktif dalam perekonomian internasional untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ini. Untuk analisa pasar, yang pertama adalah persaingan. Persaingan saat ini memang ketat, di mana banyak pesaing yang juga menyediakan keripik salak dengan kuantitas sama dan kualitas mirip. Maka dari itu tujuan pasar kita diutamakan adalah pabrik atau agen, dengan kata lain B2B. Mengapa kok kita mengambil B2B? Karena untuk saat ini jika kita mengambil customer langsung ke konsumen akhir, takutnya kepercayaan customer kurang, sehingga kita perlu untuk menjangkau ranah B2B terlebih dahulu. Karena dalam B2B biasanya orang yang kita ajak negosiasi atau kontrak akan memperhatikan lebih baik kualitas dan lain-lainnya daripada konsumen akhir, di mana konsumen akhir biasanya lebih tertarik dengan merek yang sudah terkenal dan juga tampilan yang menarik, sedangkan kita sendiri belum bisa menyediakan itu karena kita adalah bisnis baru dengan nama baru yang belum dikenal oleh customer akhir. Dan juga dengan memilih B2B ini kita bisa memanfaatkan relasi kita, yang mana ada beberapa relasi yang berpotensi untuk menjalin hubungan hingga transaksi yang juga bisa dikembangkan akhirnya. Potensi pengembangan variasi produk. Nah, karena mesin yang digunakan juga bisa digunakan untuk produksi keripik buah lain, maka ada kemungkinan di mana ketika ekspansi pabrik bisa dibentuk, keripik buah lain bisa diproduksi juga. Contohnya, kita sudah memenuhi batasan
kapasitas produksi dan kita menginginkan ekspansi pabrik. Ketika kita akan memperluas area pabrik, ternyata ada permintaan baru di mana salah satu perusahaan menginginkan produksi keripik buah selain buah salak, misalnya nangka, kepada kita. Maka kita bisa menggunakan mesin yang sama dengan kita gunakan, sehingga mempermudah operasional karena tidak perlu pelatihan baru untuk pegawai-pegawai yang bekerja di sana karena sudah bisa mengoperasikan mesin. Dan juga kita tinggal mencari supplier yang tepat untuk buah nangka tersebut dengan pengolahan yang hampir sama, walaupun sedikit berbeda mungkin dari pengupasan atau pemotongan buah sebelum digoreng, tebal tipis dan lain-lain, tapi proses produksinya masih mirip sehingga mampu memberikan potensi untuk variasi produk lain, atau dalam hal ini adalah keripik buah lain. Nah, struktur perusahaan singkat saja. Yang pertama adalah pemilik, yaitu saya sendiri. Lalu operasional dan PR, yang mana untuk memantau pegawai-pegawai kita dan juga untuk membentuk reputasi tersendiri dalam wilayah produksi dan juga dalam wilayah pasar. Kemudian bawahnya adalah pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan kita. Nah, untuk struktur perusahaan masih bisa dikembangkan karena kita pasti membutuhkan seorang marketer atau pemasar, atau mungkin divisi riset dan sumber daya manusia atau yang lainnya. Tapi untuk pembentukan perusahaan awal mungkin struktur masih menggunakan seperti itu barusan, dan mungkin nanti bisa dikembangkan ketika perusahaan juga berkembang. Nah, ini adalah contoh produknya. Nah, untuk nilai produk, kecepatan produksi 10 kilo per hari dengan 24 pegawai bisa dibaca di situ 20 pegawai untuk apa aja, serta 3 karyawan bagian keuangan, pemasaran, dan SDM. Lalu 1 orang pengupas diperkirakan memiliki kemampuan mengupas 18 kg buah salak per hari yang belum dikupas. Lalu 18 kilo buah salak dikupas menjadi 8 kilo salak terkupas. Jadi dari 18 kilo tadi itu menghasilkan 8 kilo salak yang sudah dikupas dan digoreng dan menghasilkan 1 kilogram keripik. Nah, untuk pemasakan membutuhkan waktu 2 jam sekali jalan dan kapasitas mesin adalah 20 kilo sekali goreng dengan harapan penggunaan 80% berat maksimal. Jadi untuk hasil yang maksimal, mesin tidak bisa dimasukkan dengan kapasitas maksimalnya, tetapi menggunakan 80% berat maksimal, yaitu totalnya berarti 16 kg, yang mana 16 kg salak terkupas sama dengan adalah 2 kilo keripik, sehingga sekali goreng atau sekali jalan menghasilkan 2 kilo keripik. Lalu untuk biaya produksi bisa berubah seiring dengan harga pasaran buah salak, karena buah adalah salah satu bahan baku yang musiman sehingga harganya juga naik turun. Nah, ini adalah perhitungan biaya peralatan dan bahan baku. Mungkin nanti bisa di-pause ya untuk memperjelas. Jadi untuk keterangan singkatnya, ini adalah perhitungan 1 bulan di mana menggunakan 24 pegawai. 300 kilo keripik adalah kapasitas produksi yang kita perkirakan, yaitu setara dengan 2400 kilo salak yang terkupas. Maka bahan bakunya adalah 5400. 5400 itu didapat dari yang tadi 18 kilo salak dikupas menjadi
8 kilo salak terkupas dan digoreng menjadi 1 kilo keripik. Atau dengan kata lain persamaannya adalah 18X sama dengan 8Y sama dengan 1Z. Nah, untuk penyusutan kita menggunakan biaya garis lurus. Bisa dilihat maka dari total penyusutan tersebut dari awalnya adalah 15.434.000 biaya peralatan, dan penyusutan per bulan ditemukan menjadi 944.354 rupiah. Nah, untuk biaya variabelnya bisa dilihat. Nah, listrik 5.000 per 1 kilo keripik. Proses produksi 1 bulan diperkirakan mampu memproduksi 300 kilo keripik, maka menjadi 1.500.000 dan seterusnya. Seperti lalu divisi pengupas 1.800 per 1 kilo salak terkelupas. Tadi sudah ada datanya di gambar sebelumnya, yaitu 2.400 salak terkelupas, maka hasilnya adalah 4.320.000. Seperti itu. Nah, lalu untuk biaya overhead divisi penggoreng dan pengemas itu adalah 500 untuk 1 kilo keripik, sama dengan overhead divisi pengupas Rp500, tetapi untuk 1 kilo salak terkelupas. Jadi total biaya variabelnya adalah 10.770.000 untuk produksi 1 bulan atau 300 kilo keripik. Maka total biayanya adalah Rp25.214.354 atau total cost per kilo Rp84.048. Harga jual per kilonya adalah Rp100.000 per kilo, maka labanya didapat adalah 15.952 atau perkiraan laba per bulan, yaitu dalam perhitungan 300 kilo keripik didapatkan Rp4.785.646. Ini adalah perkiraan kegiatan bisnis dalam 1 bulan. Bulan pertama, planning di minggu 1. Marketing dimulai juga di minggu 1 hingga minggu ketiga. Produksi dimulai pertengahan minggu ke-1, kemungkinan hari ketiga. Lalu penjualan dimulai dengan hari ke-4. Lanjut, kemudian evaluasi dilakukan pada akhir bulan setelah pembukuan. Pembukuan dilakukan sebelum akhir minggu ke-4, kemungkinan hari ke-23 atau 24. Nah, lalu mengulang lagi seperti awal. Planning marketing dilakukan di minggu pertama bulan kedua atau minggu ke-5 produksi. Evaluasi juga dilakukan di akhir bulan setelah pembukuan, kecuali produksi dan penjualan berjalan seterusnya. Nah, mungkin itu penjelasan saya untuk bisnis plan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa ditanyakan melalui kontak yang saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih.